Om Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang telah kami selesaikan. Saya Dewa Gede Bayi Pradana Putra, NIM 53, akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama itu dari buku Toward a New Architecture. Pengarangnya itu Le Corbusier. Tahun terbitnya 1923, jumlah halamannya 318 halaman. Pengertian arsitektur menurut Le Corbusier adalah penguasaan permainan yang benar dan luar biasa dari masa yang terlihat dalam cahaya. Ronchem adalah salah satu karya dari Le Corbusier yang dibangun di Prancis. Bangunan itu menyusung konsep yang ekstrim. Karakteristik pengaruh menurut Corbusier mengatakan menentang segi moral dan kebenaran dalam arsitektur. Ia juga mengutarakan tidak ada toleransi bagi kepalsuan dan kita akan hancur dalam ketidakbenaran. Karakteristik yang kedua dibagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama peranan tapak, yang kedua organisasi ruang, yang ketiga bentuk bangunan, yang keempat elemen rusuk, dan yang kelima itu makna. Resensi buku Metode Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Penulisnya Bu Edi Laksito, penerbit Gria Kreasi. Materi yang dibahas dalam buku ini mengenai sistem perencanaan arsitektur dan perancangan meliputi fenomena masyarakat, fenomena arsitektur, komplikasi data, topik dan tema, kebutuhan fungsi, dan ideologi bangunan. Kelebihan buku yang saya dapat dan kelompok saya dapatkan di sini, buku dapat mudah dipahami sehingga pembaca tidak kesulitan dalam mengartikan materi. Kekurangan buku, pembahasan yang tidak mengenai poin pokok. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Imade Bagus Wasunjaya, NIM 60 akan membawakan materi berikut. Pengertian. Perwujudan pola perilaku manusia untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari usahanya untuk memenuhi kebutuhan tempat berlangsungnya fungsi-fungsi. Dari fungsi yang paling sederhana sampai dengan fungsi yang kompleks, dapat dilakukan bila ada wadahnya. Bentuk sarana ini dapat berupa ruang terbuka maupun ruang tertutup yang disesuaikan dengan jenis, pelaku, sifat, dan syarat-syarat kegiatannya. Fungsi. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi dapat dibagi dalam beberapa kelompok antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi utama. Fungsi pokok ruang-ruang dalam bangunan dipergunakan sebagai besar kelompok pelaku kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku dimensi ruang yang dibutuhkan, maupun letaknya dalam bangunan, serta perletakannya harus tepat dan benar. Yang kedua, fungsi penunjang. Kegiatan fungsi penunjang dan utama dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga perletakan fungsi penunjang dan fungsi utama ini pun tidak selalu berdekatan dengan fungsi utama. Yang terakhir, fungsi pelengkap. Fungsi ini melengkapi bagian-bagian yang sudah ada, meskipun fungsi tambahan perannya justru diharapkan dapat menjadi faktor daya tarik bagi pengguna. Berikutnya, referensi buku data arsitektur. Judul Data Arsitek edisi 33 jilid 1. Judul asli Aventure. Pengarang atau penerbit Ernest Niffert. Tahun terbit atau penerbit Erlangga, kota terbit Jakarta, tebal 280 halaman. Berkembangnya dunia perancangan dan kreativitas membuat banyak perubahan pada buku data arsitektur edisi 33 ini untuk memberikan pengajaran yang mendalam mengenai desain bangunan yang cocok. Edisi ke-33 ini dari buku yang telah
populer di seluruh dunia. Buku ini tidak ada satu halaman pun yang sama dengan edisi buku sebelumnya. Semua bagian telah dikompilasi, didata, dan digambar ulang. Semasa hidupnya, Ernest Newport perlu mempersiapkan anaknya, yaitu Peter Newport, untuk melanjutkan buku data arsitek ini. Namun konsep yang dipakai tetaplah konsep Ernest Newport. Demikian dalam buku ini, Newport tidak memberikan rumus-rumus, jadi atau kan Newport hanya memberikan filenya. Topik yang disampaikan dalam edisi ini sebagai berikut. Yang pertama, renovasi bangunan tua, kemudian akuarium, bangunan tekstil, ruang fitness, piranti lapangan golf, bangunan bertingkat, rangka 3 dimensi, supermarket, ruang berukuran mini, dan lain-lain. Secara keseluruhan, edisi ke-33 ini terdiri dari 6.000 gambar tebal dan diagram, serta indeks kata. Buku ini adalah kitab suci para arsitek. Kelebihan buku ini, kosakata pada buku ini mudah dipahami, memiliki materi yang sangat signifikan, sangat berguna bagi kehidupan kreativitas, perencanaan, dan perancangan arsitektur. Samping itu, ada pun kekurangan dari buku ini, yaitu buku ini tidak memiliki kekurangan dari fisik atau penerbitan. Signifikansi buku ini terhadap tugas yang akan dikerjakan. Jadi pada bahasan ini kita mengambil beberapa literatur pada buku ini untuk pertimbangan tugas yang akan kita kerjakan, seperti pada perencanaan ruang, proporsi yang akan dipergunakan pada ruangan, sirkulasi yang digunakan pada ruangan, serta berbagai faktor yang digunakan dalam desain tersebut. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Egede Riki Prawira, NIM 057, akan menjelaskan tentang perencanaan showroom. Showroom adalah sebuah ruangan yang besar digunakan untuk menampilkan produk untuk dijual seperti otomotif, furniture, peralatan rumah tangga, karpet, atau pakaian. Showroom merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan retail, merupakan tempat pameran dan menjual barang yang memiliki skala ruang khusus, bergerak di bidang yang identik dengan penjualan. Showroom berfungsi sebagai tempat di mana produsen ingin menjual atau memasarkan barang kepada konsumen agar terlihat lebih menarik. Fungsi dari sebuah showroom adalah untuk memamerkan barang atau produk yang ditawarkan kepada konsumen. Barang yang dipajang dalam sebuah showroom bermacam-macam, contohnya seperti mobil dan motor. Showroom dapat menarik minat dan keinginan pengunjung untuk membeli. Showroom harus dapat membawa suasana dan memberi image bagi para pengunjung mengenai showroom itu sendiri dan produk-produk yang dipamerkan. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana bertujuan untuk membuat pengunjung atau pembeli lebih nyaman berada dalam kawasan showroom tersebut dan lebih mudah untuk mengerti keadaan dalam bangunan pelayanan yang diberikan. Bukti nyata dari pelayanan seperti gedung, gudang, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan, teknologi, serta sumber daya manusia yang dapat dipakai. Memberikan pelayanan yang digajikan secara akurat dan terpercaya, kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan. Berarti ketetapan waktu dan pelayanan sama kepada pelanggan. Memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas. Membutuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan, yaitu
komunikasi, mobilitas, keamanan, kompetisi, dan lain-lain. Showroom harus memiliki yang pertama, ruang administrasi, yang kedua, ruang pamer. Ruang pamer dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ruang pamer untuk main dealer, ruang pamer untuk break dealer, ruang pamer untuk sub dealer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.